refresh your mind and soul. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali di dalam Refresh Your Mind and Soul. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk dapat melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada zaman Nuh, kejahatan manusia begitu merajalela. Manusia yang diciptakan Tuhan hidup tidak lagi menurut apa yang Tuhan mau, sehingga membuat hati Tuhan merasa kecewa. Bahkan Tuhan memiliki rasa menyesal menciptakan manusia, dan Tuhan menghukum manusia dengan air bah. Tetapi Nuh dan keluarganya mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Pernahkah kita membayangkan atau kita merenungkan bahwa hidup yang kita jalani ini, hidup yang kita nikmati sekarang ini adalah kasih karunia Tuhan. Kita hidup hampir sama seperti di zaman Nuh. Orang semakin hidup jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Anak-anak Tuhan pun demikian. Mereka banyak hidup tidak seturut kehendak Tuhan. Mereka banyak membuat hati Tuhan menjadi kecewa. Kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa Nuh dianggap sebagai orang yang saleh di mata Tuhan. Nuh menjaga segala ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena kebenaran firman mengatakan bahwa Nuh orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pahami bahwa hidup kita kasih karunia. Artinya bahwa kita hidup sekarang ini sebenarnya kita tidak layak untuk mendapatkan kebaikan Tuhan. Sebenarnya kita layak kalau Tuhan mau musnahkan kita atau Tuhan mau menghapuskan kita dari muka bumi ini, sama seperti pada zaman Nuh. Sebenarnya tidak ada yang salah kalau Tuhan melakukan hal itu. Jadi kita hidup ini karena kasih karunia Tuhan. Artinya kita hidup karena Tuhan memiliki inisiatif untuk memberikan kita kesempatan untuk kita bisa menjalani hidup yang Tuhan berikan. Pahami bahwa kasih karunia itu merupakan sebuah kesempatan berharga. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk kita bisa membalas kebaikan Tuhan dengan hidup seturut apa yang Tuhan kehendaki. Kasih karunia Tuhan tidak hanya membuat kita dapat menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu. Bahkan kasih karunia Tuhan bisa kita rasakan lewat apa yang Dia lakukan dalam kehidupan kita, mencukupi kita, memelihara kita, menjaga kita. Nah, sepantasnya lah kita berlaku seperti Nuh. Membalas kasih karunia dan kebaikan Tuhan itu dengan bergaul karib dengan Tuhan. Hanya karena kasih karunia Tuhanlah, maka Bapak, Ibu, dan saya, kita bisa sampai pada hari ini. Pahami kehidupan kita ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan yang harus kita isi dengan senantiasa bergaul karib dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, mulai hari ini hiduplah seperti Nuh. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Menyadari bahwa apa yang dia jalani, yang dia nikmati dalam hidupnya hanyalah kasih karunia. Tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengingatkan kami hidup kami hanyalah kasih karunia. Tolong kami melakukan apa yang sudah kami terima dan kami dengar. Dan mempersembahkannya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.